Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang pemahaman diri dan konsepsinya. Sebelum Bapak langsung ke materi, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna bagi diri kita dan juga orang lain. Satu orang untuk pimpin doanya. Baik adik-adik, langsung aja kita ke materinya ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman diri dan konsepnya. Pemahaman diri merupakan langkah awal dalam pembentukan konsep pribadi diri. Ya, tentu sebelum kita masuk ke ini, pasti langkah-langkah kita sebelum kita mengenal orang lain, pasti kita harus tahu dulu, kita harus pahami dulu diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Nanti kalau seandainya kita sudah memahami diri kita sendiri, baru kita mempelajari orang lain, baru kita memberitahukan orang lain, seperti itu. Ya, terus langsung aja, itu tujuan hidup. Ya, siapapun orang pasti punya tujuan hidup. Ya, tidak mungkin dia hidup saja, pasti punya tujuannya. Yang pertama itu adalah hidup suatu periode yang memiliki batas waktu tertentu yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia. Ya, pasti siapapun nanti pasti semuanya akan meninggal kembali kepada Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita harus manfaatkan hidup kita dengan baik, kita harus berbuat baik, karena pada dasarnya itu kita hanya hidup sebentar aja di dunia ini, karena nanti kita pasti hidup yang lebih abadi nanti setelah kita mati. Terus yang kedua itu, hidup adalah suatu proses pilihan. Ya, proses tentu. Kita harus bisa menjadi seorang hidup yang hidup. Terus yang ketiga itu, waktu tak akan berulang lagi. Menunda-nunda waktu dengan alasan masih banyak waktu adalah tidak beralasan. Ya, itu juga salah satunya. Kita tidak boleh menunda-nunda apapun yang kita mau kerjakan. Selagi ada waktu itu kita harus kerjakan. Tidak boleh kita mengira masih ada waktu besok, saya kerjakan besok. Kalau kita seandainya kita menunda-nunda terus di pekerjaan, otomatis kita tidak akan menghasilkan yang baik, karena kita menunda terus. Terus tentang waktu kehidupan tidak seharusnya isi dengan cara seadanya. Manusia harus merencanakan mengisi kesempatan hidupnya dengan cara efektif dan produktif. Ya, setiap manusia itu harus seperti itu, harus produktif. Terus yang berikutnya itu, ya, remaja atau pelajar tidak seharusnya melakukan hal-hal seperti itu. Ya, seperti adik-adik kan sekarang masih remaja. Ya, yang tidak boleh adik-adik lakukan itu, yang pertama itu menjadi pengamu atau parasit, menjadi pengisap yang akan mati jika yang hisap telah mati. Ya, seperti itu. Kita jangan menjadi seperti ini. Yang kedua, menjadi fotokopi atau bayang-bayang orang lain, tidak memiliki rasa tanggung jawab diri, seolah-olah lainnya yang memiliki dan menguasai hidupnya. Nah, kita tidak boleh seperti itu ya, ada nanti. Terus menjadi hedonis, hanya menikmati hari ini semuanya dengan menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan masa depan. Ya, kita juga tidak boleh seperti itu. Kita jangan pikirkan hari ini aja. Kita melakukan dengan hari ini, tapi kita tidak tahu. Kita tidak mengingatkan masa depan saya itu seperti apa. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memikirkan juga masa depan ya, adik-adik ya. Terus malas, tidak mau bekerja, hanya ingin menikmati hidup tanpa usaha keras. Malas itu sangat tidak boleh ya, karena pada dasarnya itu kalau kita malas, otomatis pembawaan diri kita seperti itu terus, dan kita nanti seperti itu aja, kita tidak ada perubahan. Mereka mungkin ada sekarang ada yang malas, ya kita buang hari ini, mulai besok atau pagi ya, apapun yang sebenarnya itu tidak ada yang harus belajar. Terus tingkah laku individu sangat bergantung pada kualitas dirinya. Ya,
Tidak, adik-adik itu apa namanya itu bergantung pada kualitas diri adik-adik sendiri. Kalau seandainya adik-adik punya kualitas diri yang baik, ya pasti adik-adik nanti mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau hanya adik-adik mengoptimalkan kualitas diri itu dengan baik, ya saya yakin adik-adik menjadi orang yang baik juga. Menurut Bob Ren, orang yang memiliki konsep diri positif menunjukkan itu karakter sebagai berikut. Siapa yang memiliki konsep diri yang positif, pasti dia memiliki karakteristik seperti itu. Yang pertama itu merasa mampu mengatasi masalah, pemahaman diri terhadap kemampuan subjektif untuk mengatasi persoalan-persoalan subjektif yang dihadapi. Ya, itu seperti itu. Kalau seandainya kita punya pikiran positif, apapun masalah kita, pasti kita bisa hadapi, pasti kita bisa mengatasi masalah-masalah itu. Karena pada dasarnya itu tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Seperti itu adik-adik ya. Terus merasa setara dengan orang lain, pemahaman bahwa manusia dilahirkan tidak dengan membawa pengetahuan dan kekayaan. Pengetahuan dan kekayaan didapatkan dari proses belajar dan bekerja sepanjang hidup. Pemahaman tersebut menyebabkan individu tidak merasa lebih atau kurang terhadap orang lain. Ya, tidak boleh seperti ya. Terus menerima pujian tanpa rasa malu. Pemahaman terhadap pujian atau menghargai layak diberikan terhadap individu berdasarkan dari hasil apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Baik adik-adik, itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Nanti materi berikutnya nanti Bapak akan menyampaikan di minggu depan, karena minggu depan kan Bapak juga masih ada materi di sini. Oleh karena itu, sebelum Bapak mengakhiri materi ini, mungkin adik-adik ada yang kurang paham, kurang mengerti, silakan adik-adik untuk bertanya. Saya berikan waktunya 5 menit untuk bertanya dulu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan memberikan tugas ya, agar kalian nanti bisa belajar juga di rumah agar bisa. Dan tugas ini kumpulnya minggu depan. Oke, baik. Pelajaran kita hari ini sampai di sini aja ya. Kita tutup dengan doa. Oke, terima kasih. Selamat siang.